Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-89, 90 dan 91 dari surah Hud. 3 ayat, yaitu dari ayat 89 sampai 91 masih lagi tentang kisah Nabi Syu'aib alaihi salam, yaitu Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya untuk menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, yaitu kaum Madian. Madian adalah nama anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kaum Madian adalah kaum keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam yang menempati satu tempat, yang tempat itu pada hari ini perbatasan antara Saudi Arabia dengan Syam, yaitu tempatnya sekarang berada di Yordania, tidak jauh dari Laut Mati atau Danau Mati. Nah, disitulah kampung Madian. Kampung Madian, kampung yang sangat subur, karena tempat itu dialiri oleh air sungai sehingga tanam-tanaman tumbuh dengan suburnya, dengan segarnya, dan juga binatang ternak berkembang biak dengan banyak. Maka negeri Madian negeri yang sejahtera, harta benda mereka berlimpah ruah, tapi malangnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala. Kemudian satu lagi, malangnya mereka, semestinya dengan harta yang berlebih, berlimpah ruah, semestinya mereka menjaga harta yang halal-halal saja, yaitu jangan sampai mengambil yang haram, jangan sampai mengambil hak orang lain. Tetapi rupanya mereka dalam berdagang mengambil hak orang lain, yaitu dengan cara menipu. Bentuk penipuan mereka adalah dengan mengurangi timbangan. Maka Nabi Syu'aib alaihi salam diutus kepada mereka supaya meninggalkan penyembahan kepada berhala, kemudian mencukupkan timbangan, jangan mengurangi timbangan. Ketika membeli, maka jangan minta lebih dari yang dijual. Kemudian apabila menjual, jangan kurangi pula apa yang dijual itu. Maka dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Syu'aib alaihi salam, apabila mereka mau menerima kebenaran tersebut, maka mereka akan tetap terus sejahtera. Mereka akan tetap
terus berada di dalam keberkahan, di dalam keluasan hidup, yaitu rezeki mereka terus berlimpah. Namun sayangnya karena mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihi salam, bahkan mereka mengejek Nabi Syuaib, menghina Nabi Syuaib alaihi salam. Tapi Nabi Syuaib tidak membalas dengan ejekan. Nabi Syuaib memberikan penjelasan, memberikan alasan bahwasanya Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran bukannya patung, karena patung tidak memiliki kuasa apa-apa, melihat tidak, mendengar tidak, punya kuasa, tak punya kuasa sama sekali. Maka bagaimana mereka menyembah yang tidak berkuasa? Kemudian juga mereka diingatkan bahwasanya apabila mereka mengambil hak orang lain, maka berarti mereka merusak nilai yang ada di tengah masyarakat. Maka mereka dengan alasan yang dikemukakan oleh Nabi Syuaib, diharapkan mereka membuka fikiran, kemudian mereka membuka hati untuk menerima petunjuk dan mengikuti kebenaran, tapi malangnya mereka tetap juga enggan untuk menerima kebenaran. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam dalam 3 ayat yang akan kita pelajari ini mengingatkan kaumnya, yaitu penduduk negeri Madian, kalau mereka tetap juga tidak mau menerima kebenaran, maka akan ditimpakan ke atas mereka seperti yang ditimpakan dahulu kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, kepada kaum Nabi Hud, kepada kaum Nabi Saleh, kepada kaum Nabi Lut. Maka Nabi Syuaib memberikan peringatan supaya mereka tersadar dari kelalaian, karena boleh jadi karena keangkuhan dan kesombongan mereka, karena mereka yang kaya raya tinggal di tempat yang subur. Maka diperingatkan bahwasanya kalau mereka kaya sekaya apapun, kuat sekuat apapun, apabila mereka tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau diperingatkan, maka akan ditimpakan siksaan ke atas mereka seperti yang diberlakukan ke atas kaum-kaum terdahulu. Tapi tetap juga mereka tak mau menerima kebenaran, bahkan mengejek dan menghina Nabi Syuaib alaihissalam dengan mengatakan Nabi Syuaib adalah orang yang bodoh, yaitu mengeluarkan kata-kata yang kata-kata itu tidak difahami. Jadi mereka mengatakan, kami tak fahamlah apa yang kamu katakan wahai Syuaib. Maka mereka telah merendahkan, menghina Nabi Syuaib alaihi salam. Bahkan mereka mengancam Nabi Syuaib, wahai Syuaib, kalau kamu tak berhenti juga dari menyampaikan peringatan kepada kami, maka kami akan merajammu. Merajam maknanya melempar dengan batu. Kami akan lempar dengan batu kamu wahai Syuaib. Tapi sampai sekarang ini kami belum juga melemparmu dengan batu karena keluargamu. Kami masih mempertimbangkan, masih menghormati keluargamu. Dan kamu, apabila kami menyiksamu, kamu tak akan mampu untuk melepaskan diri dari siksaan kami, karena kami menguasaimu. Apalagi kamu adalah orang yang lemah wahai Syuaib. Nah, jadi mereka sudah sampai ke tahap mengancam Nabi Syuaib alaihi salam. Maka bagaimana kesudahan mereka? Hanya pertemuan yang akan datang. Kesudahan mereka adalah Allah kirim halilintar, yaitu suara yang sangat keras. Kemudian suara itu mematikan mereka, maka matilah mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Jadi yang akan kita pelajari 3 ayat pada kesempatan ini adalah tertumpu pada peringatan Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib mengingatkan penduduk negeri Madian supaya mereka mau menerima kebenaran.
Apabila mau menerima kebenaran, maka keselamatan untuk mereka. Inilah muqaddimah, yaitu sebagai pengantar dari 3 ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu masih lagi tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membaca dan menerjemahkan 3 ayat yang akan kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita mulai ayat 89 dari surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Allah berfirman, wa ya qaumi, wahai kaumku. Ini seruan Nabi Syuaib kepada kaumnya. La yajrimannakum, jangan sampai kamu melakukan kejahatan. Syiqaqi, disebabkan perselisihanmu denganku, atau perselisihanku denganmu. Kan Nabi Syuaib sudah berselisih dengan kaumnya. Perselisihan itu adalah Nabi Syuaib menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Kaum Madian pula menyembah berhala, berlaku perselisihan. Dan satu lagi perselisihan adalah Nabi Syuaib hanya mengambil harta yang halal-halal saja, tak mau mengambil hak orang lain yang haram hukumnya. Tetapi penduduk Madian, kaum Nabi Syuaib, mengambil harta orang lain dengan cara mengurangi takaran atau timbangan. Wahai kaumku, jangan perselisihanku denganmu membuat kamu melakukan kejahatan. Yang dengan kejahatan itu ayyusibakum, yang dengan kejahatan itu menyebabkan kamu nanti akan ditimpa siksaan. Mithlu, seperti siksaan ma asaba, yang ditimpakan kepada kaum Nuh, kaum Nabi Nuh, au kaum Hud, atau kaum Nabi Hud, au kaum Saleh, atau kaum Nabi Saleh, wa ma kaum Lut, dan tidaklah kaum Lut yang dibinasakan itu minkum, dari zamanmu atau dari tempatmu, biba'id, jauh, dekat denganmu, tempatnya dekat dengan tempatmu, waktunya belum lagi lama. Ini peringatan Nabi Syuaib. Wahai kaumku, jangan perselisihanku denganmu menjadikan kamu melakukan kejahatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadamu seperti menimpakan siksaan ke atasmu seperti siksaan yang ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh, atau kaum Nabi Hud, atau kaum Nabi Saleh. Dan tidaklah kaum Nabi Lut itu darimu jauh tempatnya atau jauh waktunya. Ayat berikutnya, wastaghfiru, dan minta ampunlah, masih seruan Nabi Syuaib, Rabbakum, kepada Tuhanmu, summa, kemudian tubu, bertaubatlah, ilai, kepadanya. Inna, sesungguhnya, Rabbi, Tuhanku, Rahim, Maha Penyayang, Wadud, Maha Pengasih atau Maha Mencintai.
Dan minta ampunlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ayat berikutnya, qalu, mereka berkata. Bagaimana jawaban dari kaum Nabi Syuaib ketika Nabi Syuaib menyampaikan seruan kepada mereka? Jawaban mereka adalah, apakah mereka sambut dengan mentaati, mematuhi seruan Nabi Syuaib? Rupanya tidak. Mereka kembali mengolok-olok Nabi Syuaib. Ya Syuaib, wahai Syuaib, mana fuqahu, kami tak faham, kasiran, kebanyakan, mimma taqulu, dari apa-apa yang kamu katakan. Kami tak faham. Sebab kamu tidak menggunakan akal. Karena mereka menuduh Nabi Syuaib gila. Maka kami tak faham apa yang kamu katakan. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lanaraka, sungguh kami memandangmu, fina, di antara kami, dha'ifa, orang yang lemah. Orang yang lemah di sini orang yang tak berdaya, yang tak mampu buat apa-apa. Nanti kita akan terangkan tafsirnya, yaitu ada di antara ulama tafsir menjelaskan bahwasanya Nabi Syuaib itu adalah nabi yang sudah tak bisa lagi melihat. Maka disebut lemah. Jadi apabila mereka memukul Nabi Syuaib atau merajam Nabi Syuaib, melempar dengan batu, Nabi Syuaib tak akan bisa membalas, tak akan bisa menjaga dirinya karena lemah, karena buta. Walaula, dan kalaulah tidak rahtuka, ahli keluargamu, la rajamnaka, sungguh kami akan merajammu, melemparmu dengan batu. Karena kami menghormati keluargamu lah, bukan menghormatimu wahai Syuaib, menghormati keluargamu. Itulah sebabnya kami sampai saat ini tidak melemparimu, tidak mengganggumu, tidak menyiksamu. Wa ma anta alaina, dan tidaklah kamu terhadap kami bi'aziz, orang yang mampu untuk membalas. Jadi perkataan mereka itu adalah perkataan ancaman kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Tetapi apakah Nabi Syuaib akan berhenti dengan ancaman itu? Tidak, Nabi Syuaib tetap melanjutkan dakwahnya, karena seorang nabi tidak akan berhenti dengan ancaman kaum. Apapun ancaman tersebut, apakah ancaman itu akan menyengsarakannya, menyiksanya, bahkan akan membunuhnya sekalipun, tidak akan membuat para nabi yang diutus itu akan berhenti. Sama dengan hari ini para pendakwah itu akan berhenti, tidak. Karena para nabi dan rasul menjalankan tugas. Kemudian bukan hanya sekedar menjalankan tugas, tetapi ingin berjuang untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia membencinya, tidak menyukainya. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah masih lagi tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang diutus ke kaum Madian, masih lagi tentang dakwah Nabi Syuaib. Namun isinya sekarang yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan peringatan Nabi Syuaib. Sebelum ini sudah disampaikan supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mencukupkan timbangan. Tapi mereka tetap juga menyembah berhala dan tetap juga melakukan apa saja yang mereka kehendaki pada harta yang mereka miliki, meskipun dengan mengambil hak orang lain sekalipun. Maka Nabi Syuaib memberikan peringatan kepada mereka supaya tidak ditimpakan siksaan ke atas mereka. Begitu sayangnya Nabi Syuaib kepada mereka, yaitu supaya mereka terhindar dari siksaan. Karena apabila mereka tetap juga melakukan kejahatan, pasti mereka akan mendapat siksaan seperti mana yang diberlakukan pada kaum-kaum terdahulu. Maka disebutlah oleh Nabi Syuaib seperti kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut. Maka hendaklah mereka mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi.
Tapi malangnya mereka bukannya mau menerima seruan Nabi Syuaib, tapi malah menambah lagi, yaitu penentangan mereka terhadap Nabi Syuaib, mengejek Nabi Syuaib, mengolok Nabi Syuaib, kemudian bahkan mereka mengancam Nabi Syuaib alaihi salam. Berarti masih dalam pembahasan kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang lagi, dengan harapan kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat ini, sehingga kita mengetahui pelajaran yang berguna yang terdapat di dalam ayat ini. Wa ya qaumi, wahai kaumku. Kalau begini bunyinya, wahai kaumku, berarti Nabi Syuaib dalam berdakwah kepada kaumnya berdakwah dengan kasih sayang. Dari mana kita tahu dengan kasih sayang? Nabi Syuaib memanggil dengan panggilan kasih sayang, wahai kaumku. Bukan hey hey hey, bukan. Tapi diseru kaum itu, wahai kaumku. Maka nampak bahwasanya Nabi Syuaib alaihi salam sangat mengasihi, menyayangi, sangat memperhatikan kebaikan untuk kaumnya. La yajrimannakum, semakin jelas, jangan sampai kamu melakukan kejahatan syiqaqi, disebabkan karena perselisihan denganku. Kamu wahai kaumku berselisih denganku. Jangan sampai perselisihan yang berlaku antara kita yajrimannakum. Yajrim, kata al-ijram maknanya kejahatan. Jangan sampai perselisihan membuat kamu melakukan kejahatan. Karena apabila membuat kamu melakukan kejahatan, bermakna kamu akan mendapat siksaan. Itu sudah ketetapan Allah. Siapa yang melakukan kejahatan pasti akan disiksa. Semakin besar kejahatan yang dilakukan, semakin besar pula siksa yang akan diterima. Maka wahai kaumku, jangan perselisihanku denganmu membuat kamu melakukan kejahatan. Mestinya berhentilah kamu dari melakukan kejahatan, yaitu kejahatan yang paling besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah mengurangi timbangan. Ayyusibakum, karena aku takut apabila kamu tetap melakukan kejahatan itu, maka akan menimpamu, yaitu mislu ma asaba qaumi Nuh, seperti apa yang dahulu menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang menimpa kaum Nabi Nuh dahulu? Banjir, yaitu air dari bumi naik, dari langit jatuh air dari langit, hujan lebat, hujan deras, dari bumi pula memancar air. Maka cepat sekali air itu naik dan menenggelamkan. Bukan hanya menenggelamkan negeri mereka, tapi menenggelamkan gunung yang paling tinggi sekalipun. Dari mana kita tahu menenggelamkan gunung? Karena anak Nabi Nuh itu berkata kepada Nabi Nuh bahwasanya ia akan lari ke atas puncak gunung. Kononnya puncak gunung yang tinggi itu bisa menyelamatkan dari banjir yang datang. Tapi Nabi Nuh menjawab, la asimal yawma min amrillah. Tak ada siapa yang bisa selamat dari siksaan Allah berupa banjir yang datang ini. Maka banjir menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Au qaum Hud, atau siksaan yang menimpa kaum Hud. Siksaan apa yang menimpa kaum Hud? Sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu siksaan kaum yang ditimpakan kepada kaum Hud, yaitu angin kencang. Yang angin itu angin yang memandulkan, menghabiskan, menghancurkan, membinasakan. Tak ada lagi yang tersisa. Apabila angin itu dah bertiup kepada sesuatu, maka sesuatu itu hancur binasa, habis tak tersisa. Jangan sampai kamu wahai kaumku mendapat siksaan seperti siksaan yang berlaku ke atas kaum
Hud alaihi salam, atau kaum Saleh, atau kaum Nabi Saleh. Kalau kaum Nabi Saleh, apa yang menimpa mereka? Yang menimpa mereka adalah halilintar, yaitu suara yang keras menggelegar, mematikan mereka, memekakkan telinga mereka, mematikan mereka. Kemudian wama qaumul lutim minkum biba'id, dan tidaklah siksaan kaum Nabi Lut itu dari zamanmu atau dari tempat tinggalmu jauh, dekat, masih pinggiran, masih tetangga. Nah, siksaan apa yang Allah berlakukan ke atas kaum Lut? Hujan, tapi bukan hujan air, hujan batu. Hujan batu, yang di batu itu ada nama kepada siapa batu itu akan ditujukan untuk membunuh orang tersebut. Maka matilah kaum Nabi Lut itu dengan batu yang dijatuhkan dari langit. Dimanapun mereka berada, batu itu akan mencari dan mematikan mereka. Kemudian negeri tempat mereka tinggal dibalikkan, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas, aliyaha safilaha, dibalikkan oleh Allah. Allah jungkir balikkan. Karena perbuatan mereka yang keji adalah menjungkir balikkan fitrah yang suci. Fitrah yang suci, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Tapi mereka menjungkir balikkan fitrah yang suci itu, yaitu laki-laki menikahi, mengawini laki-laki, perempuan pula mengawini perempuan. Nah, ini diingatkan. Artinya bukan 1-2 kali kejadian masa lalu itu berlaku, berkali-kali. Maka sudah menjadi ketetapan Allah. Maka jangan kamu wahai kaumku melakukan perkara yang sama dengan yang dilakukan oleh kaum yang terdahulu, yaitu menyekutukan Allah, kemudian tidak mau mengikuti kebenaran. Kamu nanti akan mendapatkan hukuman yang sama, siksaan yang sama seperti yang diberlakukan pada kaum terdahulu. Itu namanya peringatan. Nah, sebenarnya peringatan itu baik atau buruk? Baik, supaya tidak berlaku siksaan, tidak diberlakukan siksaan itu. Nah, semestinya peringatan itu diterima, tetapi mereka pula tak mau menerima peringatan. Bahkan tidak hanya sampai setakat itu saja. Nabi Syuaib alaihi salam memberikan jalan penyelesaian supaya mereka tidak mendapatkan siksaan. Ada jalan penyelesaian supaya mereka terhindar dari siksaan, yaitu 2. Wastaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Kamu sudah melakukan kesalahan, kamu sudah melakukan kejahatan. Nah, apabila kamu tidak meminta ampun kepada Allah, maka siksaan Allah akan diberlakukan. Tapi apabila kamu meminta ampunan, maghfirah, ampunan atau maghfirah, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atau maghfirah kepada manusia, kepada kaum, maka kaum itu akan terhindar dari siksaan. Maka wahai kaumku, minta ampun kepada Allah, mohon ampunan Allah, mohon maghfirah Allah, supaya kamu terhindar dari siksaan. Dan yang kedua, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubat kepada Allah. Kalau kamu sudah berdosa, maka mohon ampun kepada Allah supaya Allah menghapuskan dosamu. Satu lagi, kamu bertaubat. Bertaubat maknanya tadi kamu melakukan kejahatan, sekarang kamu melakukan kebaikan. Tadi kamu melakukan kemaksiatan, sekarang bertaubat. Bertaubat maknanya kembali. Sekarang kembali ke jalan yang benar. Tadi kamu sudah tersesat, menyimpang dari jalan yang lurus, sekarang bertaubat, kembali kamu kepada ketaatan. Itu yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Apa yang diterima oleh Nabi Syuaib? Kejian, hinaan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib? Jalan keselamatan. Lihat, buruk yang diterima oleh Nabi Syuaib, baik yang dibalas oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib memberikan
balasan yang baik untuk mereka. Buruk dibalas dengan baik. Itu pendakwah itu. Nabi Syuaib alaihissalam pendakwah, yaitu yang menyeru kaumnya supaya kaumnya mendapatkan kebaikan, meskipun Nabi Syuaib mendapatkan keburukan dari kaumnya, ejekan, hinaan, olok-olok, makian, bahkan nanti berikutnya adalah ancaman. Inna Rabbi rahimu wadud, sesungguhnya Tuhanku maha penyayang. Wahai kaumku, meskipun kamu telah melakukan kejahatan, meskipun besar kejahatan yang kamu lakukan, banyak kejahatan, lama kamu melakukan kejahatan, tapi kalau kamu mau memohon ampun kepada Allah, kamu mau bertaubat dengan taubat sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, akan menghapuskan dosa-dosamu. Dan satu lagi, wadud. Wadud maknanya akan mencintaimu. Mencintai itu lebih lagi, sebab setiap yang dicintai itu akan diistimewakan. Nah, kalau Allah mencintaimu wahai kaumku, maka kamu akan diistimewakan oleh Allah. Kamu akan diberi pemberian-pemberian yang di dalamnya ada kelebihan-kelebihan, sehingga kamu menjadi orang-orang yang istimewa. Tak mau kamu seperti itu wahai kaumku? Kalau mau, maka bertaubatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Kira-kira begitulah penyampaian Nabi Syuaib alaihi salam. Namun apakah penduduk negeri Madian, kaum Nabi Syuaib itu menerima seruan Nabi Syuaib alaihi salam? Ayat berikutnya, qalu, mereka berkata. Ini jawaban dari mereka ke atas seruan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Ya Syuaib, wahai Syuaib, langsung menyebut nama Nabi Syuaib. Wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran, kami ini tak memahami perkataanmu. Banyak dari perkataanmu tak bisa kami fahami. Mimma taqulu, dari apa-apa yang kamu katakan. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka maksudkan dari perkataan ini? Kamu ni tak level kami lah wahai Syuaib. Kami ini orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Maka apabila perkataan keluar dari orang-orang yang bodoh, maka kami tak bisa memahaminya. Itu kira-kira perkataannya itu, yaitu mengejek atau menghina Nabi Syuaib alaihi salam. Bukan berarti ini jangan difahami dengan makna biasa. Kalau difahami dengan makna biasa, yaitu terlalu tinggi kajimu itu wahai Syuaib, bukan. Bermakna mereka masih tetap menghormati, menghargai Nabi Syuaib. Tapi kita mesti fahami, dari pertemuan sebelum ini sudah kita jelaskan bahwasanya setiap kata yang mereka keluarkan kepada Nabi Syuaib tujuannya adalah untuk merendahkan, menghinakan, mengkeji, mengolok-olok Nabi Syuaib alaihi salam. Ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami tak fahamlah apa yang kamu katakan wahai Syuaib. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Ini yang kedua. Yang pertama tadi perkataan yang disebut, dan yang kedua keadaan Nabi Syuaib pula yang disebut. Keadaanmu wahai Syuaib dha'ifa. Dha'if, lemah. Maknanya kamu lemah. Maka wahai Syuaib, kalau kamu lemah, kamu bisa buat apa terhadap kami? Kamu mampu melakukan apa terhadap kami? Kami yang menguasaimu, bukan kamu yang menguasai kami, karena kamu lemah di antara kami. Maka dijelaskan oleh ulama tafsir, apa yang menjadi sebab mereka mengatakan Nabi Syuaib itu lemah? Sebabnya adalah Nabi Syuaib tidak bisa melihat karena buta. Maka karena kebutaannya itu mereka menghina Nabi Syuaib alaihissalam. Wahai Syuaib, kamu ini adalah lemah. Apabila kami merajammu, yaitu melemparmu dengan batu, kamu tak akan bisa mengelak.
apalagi akan membalas. Maka wahai Syuaib, kamu adalah orang yang rendah, orang yang hina di antara kami. Jadi mereka mengatakan perkataan dengan keangkuhan, dengan kesombongan. Sudah dua. Yang pertama tadi berkaitan dengan perkataan. Yang kedua berkaitan dengan keadaan Nabi Syuaib alaihi salam. Yang ketiga, sebenarnya kami masih membiarkan kamu wahai Syuaib bukan karena kamu. Kami membiarkan kamu, tidak merajam kamu, tidak menyiksamu sampai saat ini adalah walaula rahtuka la rajamnaka. Wah, ini adalah keangkuhan, kesombongan. Kalaulah tidak karena keluargamu wahai Syuaib, maka sungguh kami akan merajam kamu. Merajam maknanya melempar dengan batu. Akan kami lempari kamu dengan batu. Tapi sampai sekarang ini kami tak melemparimu dengan batu karena keluargamu. Nah, ulama tafsir menjelaskan mengapa kaum Nabi Syuaib mengatakan bahwasanya keluarga Nabi Syuaib itu yang menjadi alasan bagi mereka untuk tidak menyiksa Nabi Syuaib. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan karena keluarga Nabi Syuaib itu sama seperti mereka, yaitu menyembah berhala. Jadi karena mereka masih lagi menghormati keluarga Nabi Syuaib yang sama kepercayaan dengan mereka, yaitu menyembah berhala yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, itu yang menyebabkan mereka tidak menyiksa Nabi Syuaib alaihi salam. Tapi ini nanti akan dibalas oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib akan mengomentari tentang keluarga ini. Tapi ini dalam pengajian yang akan datang, di ayat yang akan datang. Nah, tiga ini. Kemudian mereka mengatakan lagi, kamu tak bisa membalas wahai Syuaib karena kamu sangat lemah sekali. Ujung dari ayat, wa ma anta alaina bi aziz, dan tidaklah kamu terhadap kami aziz. Apa makna aziz? Perkasa. Kamu bukanlah yang perkasa, yaitu yang bisa membalas dan mengalahkan kami. Tidak, kami kuat, kami yang perkasa, dan kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi perkataan mereka itulah perkataan keangkuhan, perkataan kesombongan, dan juga perkataan itu tujuannya untuk menakut-nakuti Nabi Syuaib alaihissalam supaya berhenti dari mendakwahi mereka, berhenti dari menyampaikan seruan kepada mereka. Tapi apakah Nabi Syuaib akan berhenti? Oh tidak. Nabi Syuaib tetap menyampaikan seruan kepada mereka supaya mereka meninggikan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka mencukupkan timbangan, yaitu memelihara harta benda dengan yang halal-halal saja. Nah, berarti sampai di sini, sampai ke ayat ini kita mendapatkan gambaran bahwasanya Nabi Syuaib alaihi salam bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dakwah, meskipun bersungguh-sungguh dengan kasih sayang, dengan bahasa yang membuka fikiran mereka, tapi tetap juga Nabi Syuaib mendapat halangan, yaitu kebencian kaum itu, kedengkian kaum itu, bahkan satu lagi keangkuhan, kesombongan kaum itu membuat mereka tak berganjak, yaitu tetap juga mereka dengan keras kepala mereka itu mereka tetap mengikuti kesesatan, yaitu kesesatan yang mereka ikuti pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala, dan yang kedua kesesatan yang mereka ikuti itu adalah dengan mengurangi timbangan. Tidak sedikit pun mereka mau berubah. Nah, karena tidak sedikit pun mau merubah, kemudian sampai pula kepada mengancam Nabi Syuaib alaihissalam, maka tak ada lagi yang mereka tunggu kecuali siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang siksaan ini akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang pada ayat yang berikut ini. Inilah dia 3 ayat yang kita pelajari, lanjutan
dari ayat-ayat sebelumnya masih lagi tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang dapat kita ikuti pula, sehingga kita akan dapat memahami kisah Nabi Syuaib dengan lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن